Apakah kamu pernah mengalami mimpi buruk saat bekerja dengan relasi database many-to-many menggunakan Hibernate? Kode yang berantakan, performa yang lambat, dan bug yang tak kunjung selesai? Tenang, dalam video ini kita akan membongkar rahasia telarang para developer pro dalam menangani relasi many-to-many dengan Hibernate. Saya Teddy Trisaputro, selamat datang di Nostratech TV. Rise above the noise, it and software giving you the choice. Oke, kita akan mulai dari sebuah studi kasus. Katakanlah di sini saya memiliki sebuah table author dan table book, yang baik table author dan table book ini memiliki relasi many to many bidireksional. Maksudnya adalah satu buku itu bisa ditulis oleh banyak penulis, begitu pula sebaliknya, satu penulis itu dapat menulis banyak buku. Karena arahnya yang bersifat bidireksional, maka data dapat bergerak dari dua sisi. Karena dalam konteks ini, baik book dan author itu merupakan parent side. Jika kita menggunakan Hibernate dan membuat asosiasi many to many antara table book dan table author, maka akan ada sebuah junction table yang menjadi perantara yang menyimpan kedua foreign key, baik itu dari table book maupun dari table author. Karena kedua sisi merupakan parent set, konsekuensinya ketika Anda mengimplementasikan menggunakan Hibernate, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih mana side yang bertindak sebagai owner dari relasi dan mana yang bukan. Di dalam konteks ini saya menentukan bahwa pemilik relasi atau owner setnya itu adalah entity author. Hal tersebut dikarenakan ketika misalnya di dalam dunia nyata, author atau penulislah yang ada terlebih dahulu baru kemudian bukunya. Karena tidak mungkin sebuah buku itu ada tanpa penulis. Namun jika sebaliknya kita dapat memasukkan data penulis meskipun data bukunya itu belum ada. Maka di sini untuk keperluan tersebut pada entity author, saya telah membuat sebuah properties books dengan mengaturnya menggunakan anotasi many to many. Di mana pada anotasi many to many ini kita juga mengatur junction table-nya menggunakan anotasi join table. Untuk junction table-nya itu kita beri nama author underscore book, dan kita juga mengatur kolom-kolom yang terlibat, yaitu adalah kolom pertama adalah author ID yang memegang foreign key dari kolom ID pada table author. Lalu kolom kedua adalah book ID yang memegang foreign key dari kolom ID pada table book. Lalu pada sisi sebaliknya yaitu adalah pada entity book kita set map by yang mengindikasikan bahwa pada sisi book ini dia bukan sebagai owner relasi. Oke, sekarang kita akan mulai mengulas bagaimana best practice yang dapat Anda gunakan ketika Anda membuat relasi many to many. Best practice pertama adalah tetaplah membuat kedua sisi pada entity yang berasosiasi itu berada dalam kondisi sinkron. Pada implementasi di Hibernate, kita dapat menambahkan helper method pada sisi entity di mana kita ingin berinteraksi. Misalnya di dalam konteks ini, saya menambahkan pada entity author ini helper method yaitu adalah metode add book di sini. Kemudian ada juga metode remove book untuk menghapus buku dari penulis dan juga remove books untuk menghapus banyak buku dari penulis. Ini adalah salah satu best practice yang dapat Anda gunakan agar kedua sisi pada entity-nya baik itu book dan author itu tetap sinkron. Oke, sekarang kita masuk ke best practice kedua ketika Anda ingin menggunakan relasi many to many. Best practice kedua adalah perhatikan ketika Anda membuat cascading. Maksudnya adalah Anda harus menghindarkan mengkonfigurasi cascade dengan konfigurasi cascade type all atau cascade type remove. Agar Anda dapat memahami dengan apa yang saya maksudkan, saya akan tunjukkan kepada Anda di mana di sini jika Anda lihat pada entity author di dalam properties book, di sini pada konfigurasi many to many,
saya mengatur cascade-nya pada persist dan merge. Ini adalah yang direkomendasikan. Jadi Anda tidak boleh atau sebaiknya Anda hindarkan untuk membuat cascade all seperti ini atau cascade remove seperti ini. Mengapa? Karena jika Anda menggunakan cascade remove dan juga cascade all, katakanlah di dalam kasus satu buku itu ditulis oleh banyak penulis dan Anda ingin menghapus suatu author dari sebuah buku, maka harusnya operasi penghapusan tersebut itu tidak men-trigger penghapusan terhadap buku. Jadi cukup autornya saja yang dihapus. Kenapa? Karena buku tersebut itu masih memiliki relasi dengan penulis yang lain. Itulah mengapa kita tidak boleh menggunakan cascade type remove dan juga all. Oke, sekarang kita beralih ke best practice ketiga. Jika Anda ingin menggunakan relasi many to many pada Hibernate, di mana pada best practice ketiga ini Anda sebaiknya tidak mengubah pengaturan fetch type pada relasinya itu ke kondisi eager. Jadi sebisa mungkin Anda biarkan pada kondisi defaultnya, yaitu adalah lazy. Di mana sebagaimana yang Anda lihat di sini, saya tidak menambahkan konfigurasi terkait fetch type pada many to many karena secara defaultnya jika Anda menggunakan many to many, fetch type-nya adalah lazy. Jadi Anda tidak perlu mengutak-atiknya lagi. Katakanlah di sini Anda ingin menambahkan atributnya sebagai lazy secara eksplisit, meskipun sebenarnya tidak diperlukan. Namun hindarkan untuk mengaturnya ke dalam posisi eager. Jadi seperti ini tidak direkomendasikan. Jadi biarkan saja dalam kondisi default, jadi Anda bisa hilangkan saja seperti ini. Lalu selanjutnya pada best practice keempat adalah selalu gunakan set sebagai collectionnya dan bukan list. Khususnya jika Anda melibatkan operasi penghapusan. Hal tersebut dikarenakan set memiliki performa yang lebih baik ketimbang list. Saya akan jelaskan alasannya di dalam demo kali ini. Misalnya di sini saya telah mengatur untuk kelas autornya menggunakan properties book yang saya atur ke dalam tipe datanya list. Begitu pula untuk entity book, di sini saya juga menggunakan list. Kemudian selanjutnya saya telah memiliki sebuah kelas bernama bookstore service IMPL yang bertugas menghapus sebuah buku dari seorang author. Lalu di sini misalnya saya sudah memiliki 6 data pada table book dan 5 record pada table author dan pada table author book yang merupakan junction table dan menjadi perantara antara table author dan table book. Sekarang katakanlah saya ingin menjadikan penulis dengan ID 1, yaitu adalah Erich Gamma, menghapus data buku dengan ID 1. Jadi book dengan ID 1 di sini dihapus dari buku milik Erich Gamma. Yang kebetulan buku desain pattern ini ditulis oleh 5 orang penulis. Saya akan coba hit API-nya yang bertujuan untuk menghapus buku dengan ID 1 pada author dengan ID 1. Dan saya akan coba hit. Oke, berhasil. Dan perhatikan jika kita lihat pada lognya di sini, sebagaimana yang Anda lihat, untuk melakukan satu operasi penghapusan saja, di sini ada banyak SQL statement yang dieksekusi oleh Hibernate. Yang pertama, Hibernate akan menghapus semua data yang ada pada table author book dengan author ID-nya 1. Lalu kemudian Hibernate akan melakukan insert ulang sebanyak sisa buku dari yang dimiliki oleh penulis dengan ID 1 ini. Jadi semisal sisa buku dari author ID ini sisa 4, maka selanjutnya Hibernate akan melakukan insert ke dalam table author book ini sebanyak 4 kali berdasarkan sisa buku yang dimiliki oleh si author dengan ID 1. Oke, sekarang saya akan ulangi skenario tadi, namun dengan perbedaan collection yang digunakan adalah set dan bukannya list. Jadi di sini saya atur pada kelas autornya untuk properties book saya atur collectionnya set, begitu pula untuk entity book saya atur collectionnya adalah set. Lalu kemudian setelah saya jalankan dan kita akan coba hit ulang. Oke, berhasil. Kemudian kita akan periksa pada lognya dan saya akan maximize pada terminalnya. Perhatikan di sini hanya ada satu statement delete yang dihasilkan untuk menghapus data buku dengan author ID tertentu.
Jadi lebih spesifik yang di delete bandingkan dengan jika Anda menggunakan collection list. Maka kan ada banyak SQL statement yang dieksekusi. Oke, jadi itu 4 best practice dari saya jika Anda ingin menggunakan relasi many to many menggunakan Hibernate. Semoga bermanfaat. Saya Teddy Trisaputro pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.